moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang permintaan pada terbentuknya harga pasar. Perkenalkan, nama saya Kakak Yoga Pratama, absen 21 dari kelas 10D. Perkenalkan, nama saya Devia Zahratul Jana, nomor absen 14 dari kelas 10D. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nadifa Ramadhani, nomor absen saya 29 dari kelas 10D. Nama saya Jenis Nifar Asifa, absen 20 dari kelas 10D. Nama saya Indah Aisyah Yaminrum, absen 19 dari kelas 10D. Perkenalkan, nama saya Katriana Octavia Putri, absen 22 dari kelas 10D. Permintaan sendiri didefinisikan sebagai keinginan dari konsumen untuk membeli sebuah barang yang berada di tingkat harga tertentu selama waktu periode tertentu. Pengertian teori permintaan berdasarkan buku ekonomi Misro karya Sugiarto dan kawan-kawan pada tahun 2007 digambarkan sebagai hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga serta pembentukan pada kurva permintaan. Teori permintaan juga dapat berarti suatu komoditas yang dihasilkan oleh produsen karena dibutuhkan oleh konsumen yang mau dan bersedia untuk membelinya. Konsumen kemudian membeli komoditas tersebut. Jika memiliki harga yang sesuai, komoditas yang dikonsumsi juga memiliki ciri khas, yaitu semakin banyaknya komoditas yang ada tersebut dikonsumsi, maka kegunaan atau nilai guna dari komoditas yang ada tersebut akan semakin berkurang. Berdasarkan hal tersebut, pembeli akan memiliki ketersediaan untuk membeli lebih banyak komoditas jika harga satuan di pasaran menjadi lebih rendah. Konsep permintaan, seperti yang sudah dijelaskan di atas mengenai permintaan yang dapat didefinisikan sebagai keinginan seseorang atau tertentu yang mereka perlukan atau inginkan. Namun pada praktiknya, pengertian permintaan tersebut menunjukkan bahwa adanya permintaan akan sejumlah barang-barang tersebut. Hal tersebut yang menjadi indikasi bila keinginan atau yang diikuti dengan kekuatan dalam melakukan pembelian, maka keinginan yang ada akan berubah menjadi permintaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, kualitas dari produk barang maupun jasa. Yang kedua, harga dari barang maupun jasa tersebut. Yang ketiga, manfaat dari produk barang maupun jasa yang dapat mengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Pada ilmu ekonomi, hukum permintaan sendiri mengungkapkan bahwa adanya pengaruh timbal balik antara barang yang mengalami permintaan dengan harga dan barang tersebut. Hal ini berlaku jika faktor lain yang ada tidak mengalami perubahan. Apa saja sih hal yang dapat mempengaruhi permintaan di luar harga barang itu sendiri? 1. Harga barang-barang lain. Harga barang-barang lain dapat mempengaruhi permintaan dari suatu barang. Barang-barang lain yang dimaksud dapat berupa harga barang substitusi dan harga barang pelengkap atau komplementer. 2. Pendapatan. Pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi permintaan. Saat pendapatan masyarakat cenderung rendah, maka permintaannya akan cenderung menurun. Begitu pula sebaliknya. 3. Selera masyarakat. Tentunya kalian memiliki selera tertentu dalam memilih barang atau jasa yang akan dibeli. 4. Ekspektasi di masa depan. Ekspektasi di masa depan ini terkait kemampuan seseorang untuk memprediksi naik atau turunnya harga barang di masa depan. Pertama, permintaan didefinisikan sebagai jumlah barang maupun jasa yang ingin dibeli oleh konsumen yang berada pada tingkat harga tertentu selama periode waktu tertentu. Kedua, jumlah yang diminta didefinisikan sebagai jumlah barang maupun jasa yang ingin dibeli oleh konsumen yang berada pada tingkat harga tertentu. Jumlah ini sendiri mungkin tidak persis sama dengan jumlah yang pada akhirnya ingin dibeli oleh konsumen. Teori permintaan. Pertama, harga komoditas yang ada. Kedua, harga komoditas lain yang memiliki kaitan erat dengan komoditas yang diinginkan. Tiga, pendapatan dari rumah tangga serta pendapatan rata-rata dari masyarakat. Empat, corak distribusi pendapatan yang ada di dalam masyarakat, cita rasa dari masyarakat. Keenam, jumlah penduduk yang ada. Ketujuh, ramalan yang berhubungan dengan keadaan di masa mendatang. Kedelapan, kualitas barang. 9, promosi. Ke-10, pajak. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara suatu barang dan jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan juga sering dianggap sebagai alat ukur terhadap kesediaan konsumen membayar suatu produk yang diinginkan. Adanya sifat responsif dari konsumen akan memberikan gambaran bagi perusahaan terkait produknya.
bisa diterima oleh pasar atau tidak. Misalnya, suatu perusahaan berkeinginan untuk menaikkan harga suatu produk yang dijualnya. Kemungkinan besar yang terjadi adalah penurunan permintaan konsumen terhadap produk yang dijual. Selanjutnya, jenis-jenis kurva permintaan. Yang pertama, kurva permintaan miring ke bawah. Yang kedua, kurva permintaan miring ke atas. Yang ketiga, kurva permintaan tertekuk. Selanjutnya, ciri-ciri kurva permintaan. Yang pertama, kurva berbentuk garis lurus. Yang kedua, pada kurva permintaan, harga barang dengan jumlah barang yang diminta konsumen berbanding terbalik. Yang ketiga, kurva permintaan berslop. Hal ini karena kurva permintaan digambarkan dari kiri atas lalu turun ke bawah. Selanjutnya, faktor-faktor teori permintaan. Yang pertama, harga komoditas yang ada. Yang kedua, harga komoditas lain yang memiliki kaitan erat dengan komoditas yang diinginkan. Yang ketiga, pendapatan dari rumah tangga serta pendapatan rata-rata dari masyarakat. Yang keempat, corak distribusi pendapatan yang ada di dalam masyarakat. Yang kelima, cita rasa dari masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduk yang ada. Pergerakan serta pergeseran kurva permintaan. Yang pertama, pergerakan kurva permintaan movement along the curve merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Nah, contoh gambarnya adalah sebagai berikut. Dari gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa penurunan harga beras yang dapat mengakibatkan kenaikan permintaan dari jumlah beras yang ada sehingga dapat mengakibatkan perubahan pada jumlah barang yang diminta. Nah, contoh gambarnya adalah sebagai berikut. Pergeseran yang terjadi pada kurva permintaan disebabkan oleh berbagai faktor lain di luar harga barang maupun jasa tersebut. Seperti halnya pendapatan, harga barang atau jasa lain, selera konsumen, dan lain sebagainya. Segala hal yang terdiri yang dapat mengakibatkan jumlah permintaan meningkat. Kedua, pergeseran kurva permintaan, shifting the curve, merupakan kondisi perubahan jumlah barang yang diminta meskipun harga yang berlaku tetap. Apabila pendapatan meningkat, maka kurva permintaan akan bergeser sejajar ke kanan. Nah, sebaliknya, jika pendapatan menurun, maka kurva permintaan akan bergeser sejajar ke arah kiri.